Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mutiara Rahmasi Pramni dari Prodi 3 DPJKR dengan MPM 191063107103. Di sini saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran Penjas. Mari kita ke slide selanjutnya. Di sini saya akan membahas mengenai 3 hal penting. Yang pertama adalah konsepsi pembelajaran, lalu yang kedua ada pengertian, yang ketiga ada model pembelajarannya. Konsepsi pembelajaran. Iklim pembelajaran guru berpengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kegairahan belajar. Itu menurut Wahab 1986. Lalu ada kualitas dan keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan ketepatan guru dalam memilih dan menggunakan metode pembelajaran. Jadi konsepsi pembelajaran yaitu dapat diartikan adalah keberhasilan pembelajaran yang diukur oleh ketepatan guru dalam memilih konsepnya atau metode pembelajaran untuk murid tersebut. Seperti itu. Yang kedua adalah pengertian. Model pembelajaran. Model pembelajaran adalah bentuk yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Selanjutnya ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu adalah kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien. Lalu dalam strategi pembelajaran terdapat makna perencanaan. Artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Jadi, yang dimaksud dengan strategi pembelajaran yaitu adalah kegiatan pembelajaran yang memiliki tujuan pembelajaran dengan efektif dan efisien. Lalu, di sini bersifat konseptual dan keputusan-keputusan yang diambil dalam suatu pembelajaran, seperti itu. Selanjutnya ada model-model pembelajaran. Mari kita simak. Yang pertama yang saya akan bahas mengenai model Bryan-Stroumi. Metode ini digunakan dalam pemecahan masalah setiap anggota kelompok. Mengusulkan dengan cepat kemungkinan pemecahan yang terpikirkan. Pasti di metode ini ada kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan atau kekuatannya dapat memunculkan pendapat baru, merangsang semua anggota mengambil bagian, dan tidak menyita waktu hanya sedikit pengalaman yang diperlukan. Lalu kelemahannya mudah lepas dari kontrol, harus ada evaluasi dari anggota, cenderung mengadakan evaluasi setelah satu pendapat diajukan, seperti itu. Selanjutnya ada metode belajar kerjasama. Menurut ahli, yaitu David Chan dan Warsham, pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengelompokkan siswa untuk tujuan menciptakan pendekatan pembelajaran. Di sini, pembelajaran kooperatif itu adalah model di mana pembelajarannya itu berkelompok-kelompok dari 4-6 orang. Dapat disimpulkan, pembelajaran kooperatif itu mengutamakan pembentukan kelompok yang tujuannya menciptakan pendekatan pembelajaran yang efektif, seperti itu. Selanjutnya ada model pembelajaran kognitif. Di sini, strategi pembelajaran ini dirancang untuk melibatkan siswa secara kognitif dalam isi pembelajaran melalui penyajian tugasnya. Strategi ini meliputi gaya pemecahan masalah, penemuan terbimbing, dan gaya lain yang mempengaruhi fungsi kognitif anak, seperti pembelajaran, penemuan atau sering kita sebut inquiry learning.
Semua model ini menggambarkan pendekatan yang melibatkan siswa dalam merumuskan respon sendiri tanpa meniru apa yang sudah diperlihatkan guru sebelumnya. Pembelajaran kognitif ini dapat kita katakan dia itu adalah pembelajaran yang melibatkan si siswanya saja tanpa melibatkan si gurunya, seperti itu. Tingkat keterlibatan siswa di sini tuh bervariasi sesuai dengan tingkatan responnya. Ketika guru mengatakan masalah yang memerlukan jawaban benar dan tunggal punya masalah itu biasanya disebut convergent problem solving. Ketika masalah bersifat terbuka dan tidak menemukan suatu jawaban terbaik, maka punya masalah tersebut disebut divergent problem solving, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.